Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menggali inspirasi iman bersama dengan Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Albertus Purnomo OFM. Romo, terima kasih sudah hadir ya Romo. Kita segera mulai Romo. Baik, mari kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber pembaruan, kami telah Kau anugerahi daya hidup baru berkat kebangkitan Yesus Putramu. Kami mohon perkenankanlah kami ikut ambil bagian dalam karya penciptaan dunia baru, seturut semangat hidup Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka, marilah hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, dialah Tuhan, Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Haleluya. Haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu bersama-sama berjalan dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan para perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapatinya bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kini kita menggali inspirasi iman. Romo, dari bacaan pertama dulu kita bisa mendapatkan pelajaran apa yang bisa kita petik, Romo? Silakan, Romo.
Baik, Mbak Wina, jadi pada bacaan pertama, sebagaimana kita tahu, ini masih bicara tentang kebangkitan Kristus. Tetapi ceritanya mengacu kepada kisah mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh para rasul setelah kebangkitan Yesus. Jadi kita tahu bahwa selama Yesus masih hidup, Yesus itu kan seorang penyembuh ya. Yang bisa menyembuhkan dengan kekuatan ilahi dan bisa memberi keselamatan kepada banyak orang. Lalu setelah Yesus bangkit, tentu saja Yesus kan tidak berada dalam wujud fisik seperti kita ya. Tapi dia berada dalam tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia. Tetapi kuasa penyembuhan yang dimiliki oleh Yesus itu rupanya diwariskan kepada para rasul. Ya. Nah, pada permenungan bacaan pertama yang kita akan dengar pada hari ini, kita akan melihat sejumlah pengalaman rohani mereka yang terlibat dalam mukjizat penyembuhan ini. Jadi kita akan bersama-sama melihat hal itu ya. Baik. Jadi mukjizat ini terjadi di Bait Allah. Dan diceritakan terjadi pada saat orang-orang Yahudi sedang bersembayang. Dan di situ rupanya dua rasul yang dekat dengan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, juga akan berdoa. Nah, ketika akan berdoa, mereka melihat seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Jadi kalau lumpuh sejak lahir kan ini berarti cacat ya. Yeah. Bukan orang itu yang menentukan cacat, tapi memang sejak lahirnya seperti itu. Dan orang yang demikian ini, tentu saja hidupnya sangat tergantung pada belas kasihan orang lain. Karena itu, orang ini berada di Bait Allah gitu, karena kita tahu Bait Allah pada waktu itu menjadi pusat peribadatan, banyak orang lalu lalang untuk berdoa, dan mereka meminta sedekah dari orang yang beribadah di situ. Tentunya maksudnya untuk bertahan hidup ya. Yeah. Dan dia berada di satu gerbang, namanya Gerbang Indah, dan namanya gerbang itu kan posisi paling strategis di mana orang lalu lalang ya. Yeah. Mungkin kalau kita pergi ke tempat peziarahan gitu, kita akan melihat bahwa banyak orang juga di sekarang ini ya, itu kan banyak orang meminta-minta untuk mendapatkan sedekah. Ya, ini kita tahu bahwa dalam tradisi Yahudi itu sedekah itu termasuk salah satu ibadah gitu ya. Jadi bukan hanya berdoa. Nah, ketika orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes, dia berharap supaya memperoleh sedekah gitu ya. Tetapi dalam cerita yang kita dengar, apa yang diberikan oleh Petrus dan juga Yohanes itu rupanya lebih dari sedekah itu, yaitu kesembuhan gitu ya. Dan kita lihat di sini bahwa kata-kata penyembuhan yang diucapkan oleh Petrus dan Yohanes itu jelas ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dan dikatakan di sini, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, ini kata ini penting ya. Karena di sini Petrus dan Yohanes itu tidak menggunakan kuasanya sendiri untuk menyembuhkan orang itu, tapi dikatakan di sini apa? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi di sini kita melihat bahwa penyembuhan yang terjadi ini berkat kuasa Yesus yang telah bangkit. Yang dalam hal ini dikatakan bisa dikatakan bahwa Yesus telah diangkat oleh Allah untuk menjadi Kristus, Sang Mesias, menjadi Tuhan gitu ya, dan memiliki kuasa ilahi. Nah, lalu kita melihat juga apa yang terjadi dengan orang lumpuh itu setelah penyembuhan ini. Dikatakan dia berjalan, kemudian di sini berjalan kian kemari, kemudian memuji Allah gitu ya. Yeah. Tapi kita melihat bahwa bukan hanya orang ini saja yang memuji Allah, tetapi juga orang yang menyaksikan mukjizat. Orang-orang yang di sekitar situ juga melihat dan juga memuji Allah gitu ya. Nah, kita di sini coba untuk melihat pesan rohani ya, yang bisa kita ambil dari cerita ini. Kira-kira apa sih yang bisa berguna untuk kita? Yeah. Jadi yang pertama, orang lumpuh itu memperoleh anugerah yang lebih daripada yang diharapkan ketika berjumpa dengan seseorang yang dekat dengan Allah. Dalam hal ini
Petrus dan Yohanes ya. Ya. Jadi ia mengharapkan dapat memperoleh uang sedikit dari Petrus dan Yohanes, tetapi apa yang diterimanya memang bukan uang, tetapi lebih daripada itu sebuah kesembuhan dari cacatnya. Ini kan kita bisa melihat ya, kalau orang sembuh ini kan itu lebih berharga daripada memiliki apa nih. Dia bisa nanti kemudian mencari sendiri. Mencari sendiri. Jadi kehidupan. orang yang sembuh itu seperti memperoleh harta besar itu ya. Jadi kita bisa belajar dari sini. Seringkali kita itu meminta kepada Tuhan apa yang kita mau ya. Ya toh? Dan memohon supaya permohonan yang kita mau itu dikabulkan. Dapatnya yang instan kalau bisa. Iya, dan cepat. Tetapi mungkin saja Allah sudah bersiap dengan rencananya gitu ya. Yang memberikan bisa jadi lebih dari apa yang kita minta gitu ya. Kadang-kadang kan kita protes gitu ya. Aduh, kita sudah mohon kepada Tuhan, tapi kok Tuhan tidak mengabulkan. Apakah Tuhan marah dengan saya? Apakah Tuhan tidak mencintai saya? Ada pikiran semacam itu. Tetapi bisa jadi memang Tuhan sudah mempunyai rencana lain gitu, dengan tidak mengabulkan doa atau permohonan yang kita minta. Mungkin saja Dia memberikan sesuatu yang lebih. Hanya saja kita bisa bersabar atau tidak. Ya, kuncinya kan bisa bersabar atau tidak. Terkadang kalau kita mengikuti apa yang dimaui oleh Allah, kehendak Allah, meskipun kadang-kadang kita juga tidak tahu kehendak Allah itu apa ya, itu seringkali kita mendapat kepenuhan hidup gitu loh. Dalam arti seperti orang yang lumpuh itu kita menemukan suatu kepenuhan, kesembuhan dan juga pencapaian itu ya dalam hidup. Jadi jangan pernah berkecil hati jika permohonan kita tidak dikabulkan. Mungkin Allah akan memberikan anugerah yang lebih besar, itu yang lebih baik daripada yang kita minta. Jadi ya itu memang perlu kepasrahan ya. Harus bisa menerima apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau kayak orang suka bilang kalau bantu orang jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Ini Allah memberikan yang kailnya gitu seolah-olah gitu ya. Rob. Ya memang. Dia memberikan yang kemampuan dia. Ya memang bisa digambarkan seperti itu. Lalu poin yang kedua gitu. Nah ini jelas dikatakan di sini bahwa jangan lupa setelah memperoleh anugerah dari Tuhan itu selalu bersyukur gitu ya. Seperti halnya maksudnya orang yang lumpuh ini memuji Tuhan setelah sembuh. Mungkin kita juga perlu ketika mendapat anugerah Tuhan jangan lupa untuk bersyukur. Dan kita juga bisa berharap kalau kita bersyukur orang-orang di sekitar kita itu juga bersyukur atas pencapaian kita, meskipun faktanya memang agak susah gitu ya. Terkadang kalau kita melakukan pencapaian tertentu, orang mengatakan selamat ya, profisiat ya, tapi kita tidak tahu hatinya seperti apa gitu ya. Mungkin ada iri hati dan segala macam, tapi ya sudahlah, itu kan urusan orang gitu ya. Tetapi untuk diri kita harus bersyukur. Karena apa? Bisa jadi loh, saya mengatakan bisa jadi karena saya bukan Tuhan Allah ya. Bisa jadi Allah juga akan memberikan lebih kalau kita tahu berterima kasih. Seperti halnya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang dan orang itu tahu berterima kasih, kita akan memberikan lebih gitu ya. Kedepannya saya juga akan memberikan lebih gitu ya. Karena itu suatu ucapan terima kasih itu adalah satu bentuk penghormatan gitu ya. Jadi intinya lagi juga bahwa rasa syukur itu harus nyata dan konkret. Dalam arti apa? Dalam arti bukan hanya berdoa kepada Tuhan ya, Tuhan saya bersyukur, tetapi juga penting bahwa kita juga menghadapkan ucapan syukur dalam bentuk ya kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Saya masih ingat kalau di desa gitu ya, itu kan kalau orang mendapatkan sesuatu itu mencapai sesuatu sukses itu kan kadang-kadang melakukan syukuran. Kata syukuran ada ini kan ritualnya gitu ya tidak harus ritual tapi udah makan bersama gitu ya, dibagikan dan segala macam. Jadi ada syukuran gitu. Di kota-kota kan juga ya, kalau umpamanya orang mendapat gaji pertama itu kemudian ngajak temannya untuk makan. Nah itu kan contoh gitu. Jadi syukur itu bukan hanya dalam bentuk doa saja, meskipun itu penting, tapi juga dalam bentuk yang konkret. Jadi ingat juga bahwa kita telah diberikan Tuhan
kita jangan pelit untuk memberikan sesuatu kepada orang lain gitu. Berbagi juga ya. Berbagi juga. Ya mungkin itu renungan yang bisa kita temukan di dalam bacaan pertama. Baik. Tadi yang Romo ingatkan juga adalah kalau Petrus itu menyembuhkan bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi dari Yesus ya Romo ya. Seringkali kita lalu kalau zaman sekarang jadi lupa kalau yang menyembuhkan itu di belakangnya adalah Tuhan, bukan si penyembuh itu gitu. Ya memang kan kita juga kalau dalam hal penyembuhan gitu ya. Ya memang dokter itu kan sebagai alat Tuhan gitu ya. Dengan kemampuannya, dengan pemikirannya, dia pasti akan membantu ya. Dengan dedikasi para dokter itu. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kehidupan itu berasal dari Sang Pencipta gitu ya. Jadi oke lah kita percaya kepada si dokter yang dipercaya untuk menyembuhkan kita, tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan atau kuasa yang ilahi yang kita tidak tahu itu juga pasti akan menyembuhkan kita juga. Ya. Jadi kadang-kadang kan orang yang sabar untuk menderita itu biasanya cepat sembuh. Ini jauh pengalaman saya ya. Ya. Daripada orang yang maunya sembuh cepat-cepat itu ya. Nah, kadang-kadang kan banyak orang maunya sembuh cepat-cepat itu. Padahal sakit kan butuh proses. Ya. Untuk menjadi sakit kan butuh waktu. Maka untuk menjadi sembuh pun butuh waktu gitu loh. Orang bisa sabar atau tidak. Soalnya kadang-kadang mukjizat itu terjadi kalau kita sabar gitu loh. Tapi orang zaman sekarang kan nggak sabar. Saya pergi ke restoran saja gitu ya. Ada teman yang ngomong, ya nanti jangan pakai lambat ya Pak. Ya masa ya tetap aja pakai proses ya. Jangan. Kalau umpamanya semuanya serba cepat ya rasanya malah nggak enak gitu ya. Yeah. Juga dalam penyembuhan ya. Semua ada waktunya, semua ada timingnya gitu. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Romo. Kita endapkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Romo. Kita lanjutkan lagi nanti di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Albertus Purnomo, OFM, dan saya Teresa Wina. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dari bacaan Injil. Romo, ada inspirasi iman apa Romo? Ya, kita mendengar dari bacaan Injil itu satu bagian dari kisah penampakan Yesus setelah kebangkitannya ya. Dan perikop ini sangat terkenal gitu. Dan hanya ada di dalam Injil Lukas. Kita tidak menemukan kisah ini di dalam Injil Matius, Markus maupun Yohanes gitu ya. Kenapa jadi ini itu, ya ini karena ini kekhasan Lukas gitu ya. Kalau saya menjelaskan tentang hal ini mungkin membutuhkan waktu 1 semester untuk berbicara. Pokoknya ini hanya ada di dalam cerita di dalam Injil Lukas gitu. Dan ini kisah penampakan kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Memang dua murid ini bukan salah dua dari ke-12 rasul. Ini adalah murid dari kelompok besar murid ya. Ya kita sebut sebagai bagian dari 70 murid Yesus itu. Dan hanya satu yang disebutkan yaitu namanya yaitu Kleopas gitu. Kleopas ya. Dan di dalam Injil diceritakan bahwa mereka itu kan mukanya muram gitu ya, karena guru mereka itu, Yesus itu, yang terkenal, yang populer, yang memberikan keselamatan kepada banyak orang itu disalib seperti seorang kriminal gitu ya. Ini kan seperti ya sebagai gitu. Murid itu kan merasa terhina gitu ya. Nah, lalu diceritakan Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka gitu ya. Dan ada sesuatu yang dikatakan di sini menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia gitu. Dan memang sih sini ada banyak tafsiran gitu lah. Apa maksud dari teks ini? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia gitu ya. Ada yang berpikir bahwa karena mereka sangat sedih dan depresi gitu ya. Karena gurunya mati secara tidak terhormat, sehingga kesedihan mereka itu membuat
mereka itu tidak bisa melihat dengan baik siapa yang ada di depannya. Tetapi ya menurut saya sih sesedih-sedihnya orang, toh ya bisa dapat melihat dengan jelas ya. Orang yang di depannya, kecuali kalau orang tersebut memiliki kelainan dalam matanya gitu ya. Tetapi secara pribadi saya menafsirkan teks ini sebagai salah satu ciri khas dari Yesus yang telah bangkit. Jadi setelah bangkit, jelas tubuh Yesus itu pasti berbeda dengan tubuh Yesus sebelum kematian ya. Jadi secara fisik. Ya, secara fisik memang kita tidak bisa menggambarkan Yesus yang bangkit seperti apa gitu, karena kesaksian di beberapa teks berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi yang jelas tubuh Yesus setelah bangkit itu berbeda dengan tubuh Yesus sebelum bangkit atau sebelum mati, yang disebut dengan istilah tubuh mulia. Nah, digambarkan di sini salah satu ciri khasnya adalah Yesus tidak mudah dikenali gitu ya. Nah, ini salah satu pemikiran dari penulis Injil Lukas, tetapi kita tidak akan berbicara di situ gitu. Nah, lalu di sini Kleopas kemudian bercerita tentang Yesus, tentang apa yang dialami oleh Yesus gitu ya. Yesus pura-pura tidak tahu nih. Padahal dirinya sendiri. Pada pandai menyamar dia. Jadi secara singkat, para murid Yesus ini, Kleopas dan temannya ini mengharapkan Yesus itu akan membebaskan bangsa Israel gitu ya. Tapi malah disalib karena konspirasi para imam dan juga pemimpin bangsa Israel pada waktu itu ya. Namun ya mereka juga mendengarkan berita juga bahwa setelah dimakamkan, tiba-tiba ada berita bahwa Yesus telah hidup. Dan diceritakan juga di situ bahwa mereka mendengar kabar bahwa malaikat-malaikat juga hadir di situ gitu. Nah, ini kan kadang-kadang membuat dua orang ini bimbang, benar atau tidak nih beritanya nih ya. Nah, mereka juga berpikir masa orang mati bisa hidup gitu. Nggak ngelihat langsung soalnya Romo ya. Ya, hanya mendengar gitu ya. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka, menjelaskan itu tentang sebetulnya apa yang dialami Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi gitu ya. Dan dia tahu ya, menjelaskan kepada dua orang itu. Dan kita tahu bahwa Yesus juga seorang ahli kitab suci pada waktu itu, tahu banyak gitu. Nah, mereka baru menyadari ketika mereka memecah-mecahkan roti. Yesus mau makan, mereka baru menyadari, ini Yesus gitu ya. Dan setelah itu Yesus menghilang. Ya kita harus kritis di sini. Yesus bukan hantu ya. Jadi tidak menjadi hantu. Tapi dia menggunakan satu tubuh yang mulia gitu ya, yang yang bisa hadir, tapi juga kemudian menghilang gitu ya. Nah, tapi ada sesuatu yang mungkin baik untuk kita cermati di sini yang menurut saya menarik dan bisa menjadi inspirasi rohani bagi kita. Jadi dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, ini teks yang menurut saya paling penting gitu. Kesaksian dari kedua murid itu ketika didampingi oleh Yesus, hatinya berkobar-kobar, maksudnya bersemangat gitu ya. Ketika ada pendampingan dari Yesus ini. Nah, jadi rupanya kehadiran Yesus yang mereka sendiri belum mengetahui pada waktu itu ya, karena ada semacam selubung yang mereka sendiri tidak tahu. Itu kehadiran Yesus saja itu bisa membuat mereka bersemangat, apalagi ketika diterangkan kitab suci gitu. Nah, memang sih apa yang dikatakan Yesus tidak dijelaskan di dalam kitab suci ya. Saya juga tidak tahu apa yang dikatakan Yesus ya, bagaimana penjelasan Yesus tentang kitab suci gitu. Tetapi yang penting adalah bahwa apa yang dikatakan Yesus dan kehadiran Yesus itu bisa membuat orang hatinya berkobar-kobar dan bersemangat. Nah, ini kan bisa kita jadikan pelajaran ya. Dalam arti kalau kita berbicara dengan orang, hadir di tengah orang, hadir di tengah kelompok, hadir di tengah ya pertemuan lingkungan atau hadir dalam rapat apa. Kalau bisa hati kita apa yang kita katakan, apa yang kita buat itu bisa memberikan semangat kepada orang yang ada di situ gitu ya. Jadi kita harus berpikir apakah yang kita bicarakan itu membuat orang lain itu semakin bersemangat
atau justru membuat orang lain tidak nyaman atau mematikan semangat gitu. Ya kita kalau bicara tentang kebangkitan Kristus itu juga kita perlu berbicara tentang bagaimana kita membangkitkan semangat orang gitu. Oh. Yesus bangkit kan bukan sekedar bangkit selesai gitu ya. Tapi dia kan juga masih ada tugas lagi untuk memberikan semangat kepada para murid-muridnya sebelum dia akhirnya naik ke surga gitu. Nah kita orang Kristen pun juga sebetulnya, orang Kristiani dalam hal ini gereja Katolik juga ya. Kita juga harus bisa berpikir seperti ini, dalam arti kehadiran kita itu seharusnya memberi semangat, memberi kekuatan. Tapi ya sebelum kita bicara memberikan semangat kepada orang lain, penting bahwa kita sendiri harus memiliki semangat dalam hidup gitu. Tidak mungkin toh orang yang lesu kok ngomong tentang memberikan semangat, itu kan kontradiktif. Jadi diri kita sendiri harus diperbaharui, harus bisa bangkit sebelum kita memberikan nasihat supaya orang lain juga bangkit juga gitu. Jadi harus punya dulu itu ya? Iya, harus basicnya, fondasinya itu harus kuat. Karena kita tahu ya, tidak sedikit loh, banyak orang yang kata-katanya itu tidak enak didengar gitu ya. Kemudian kehadirannya malah membawa energi yang negatif gitu. Kalau tampilannya murung terus gitu ya, siapa yang mau juga? Tapi Romo kan kehidupan nggak gampang gitu ya. Kalau supaya kita bisa tetap semangat dalam hal apapun gitu, gimana caranya Romo? Ya memang setiap orang itu mempunyai cara masing-masing gitu ya. Kalau mau dikatakan kita percaya kepada Tuhan itu kan terlalu abstrak gitu ya. Tapi sebetulnya sih kalau soal bagaimana membangun semangat dalam hidup itu, ya semakin banyak orang, semakin orang itu menemukan satu tantangan dalam hidup dan bisa mengatasinya, itu orang bisa semakin bersemangat gitu ya. Kadang-kadang memang tantangan, kesulitan, hambatan itu memang salah satu anugerah Tuhan dalam tanda kutip. Yang diberikan supaya kita itu bisa melewatinya, dan kemudian kalau ada sesuatu yang lain, kita mempunyai semangat untuk melewatinya. Jadi melihat apa yang sudah pernah kita capai untuk kemudian mendorong, oh pasti bisa untuk yang berikutnya. Gitu. Iya, jadi menurut saya sih seperti halnya para murid ini ya, dia kan mengalami suatu shock, trauma gitu. Gurunya itu wafat, seperti kriminal gitu. Ya. Ini kan suatu pengalaman yang tidak menyenangkan gitu ya. Tetapi pengalaman ini harus mereka lalui. Dan akhirnya kita tahu ya, karena kekuatan atau mungkin keberanian dan juga semangat para murid itu untuk menerima bahwa Yesus itu wafat dan kemudian dibangkitkan oleh Allah, itulah yang membuat kekristenan itu hidup dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Saya tidak tahu kalau umpamanya orang yang mengikuti Yesus itu ya, pada waktu itu semangatnya drop dan menyerah begitu saja. Nah sudah, gerakan Yesus itu hilang gitu. Tidak ada gereja Katolik, tidak ada gereja Kristen Protestan, tidak ada gereja Ortodok dan segala macam. Tidak ada pengikut Yesus yang besar semacam ini. Jadi sebetulnya inti dari kebangkitan itu bagaimana orang itu punya semangat untuk maju gitu ya. Dan sekali lagi ya, kita yang mengikuti Kristus harus menyadari bahwa sebaiknya kehadiran kita dan perkataan kita itu harus membawa kebenaran dan semangat. Kebenaran dan semangat. Membawa kebenaran tapi tidak memberikan semangat itu juga nggak ada dampaknya gitu. Memberikan semangat tapi tidak membawa kebenaran itu namanya provokasi. Yang justru memberikan sesuatu yang parah gitu ya. Jadi antara mewartakan kebenaran dan memberikan semangat harus berpadu gitu. Itu yang bisa kita renungkan dari berikut ini. Terima kasih Romo. Mungkin bisa tolong Romo kasih kesimpulan dari bacaan pertama, bacaan Injil, apa yang bisa kita ambil sebagai inspirasi iman. Ya, jadi kita sekarang ini kan masuk di dalam masa Oktav Paskah ya. Jadi masa merayakan kebangkitan Kristus. Dan ini tiap tahun kita rayakan. Tapi yang penting adalah bahwa kata bangkit ini yang harus dipegang gitu ya. Dalam banyak hal kita perlu bangkit gitu. Bahwa kita jatuh, kita gagal, oke lah, itu bagian dari hidup gitu. Tetapi jangan lupa bahwa bangkit itu juga satu proses supaya fondasi kehidupan kita itu kuat gitu ya.
kita terima saja kalau umpamanya kita gagal bukan karena kesalahan kita sendiri, mungkin karena kesalahan orang lain ya. Udah terima saja, tapi kan itu suatu tempaan dari yang ilahi supaya kita itu bisa menjadi kuat dalam hidup. Jadi merayakan kebangkitan Tuhan itu berarti merayakan kebangkitan hidup kita. Ketika kita mengalami nasib yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Kita tetap harus bangkit ya Romo. Iya. Baik, mari kita tutup dengan doa dan mohon nanti berkat Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau berkenan mendampingi kami dalam mencari kedamaian. Kuatkanlah kami berkat sabda-Mu, agar mampu mengenali kehadiran Putra-Mu yang mengobarkan hati kami, dan menuntun kami menuju sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semuanya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Purnomo untuk inspirasi imannya. Semoga kita dikuatkan untuk selalu kuat bangkit membawa kebenaran dan semangat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah membantu hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik yang selalu setia mengikuti acara ini. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.